Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Pierre dan kali ini dalam ICC Michigan Talk Show dalam topik parenting. Bersama saya sudah ada Pastor Joe dan Tante Hana. Bulan lalu kita udah bahas topik-topik yang menarik dalam mendidik anak dan hari ini kita akan melanjutkan seri yang kedua tentang mendidik anak. Halo, apa kabar Pastor Joe, Tante Hana? Baik. Puji Tuhan di tengah pandemi kita masih ada dalam lindungan Tuhan. Dan untuk topik kali ini parenting, mendidik anak. Kalau misalnya bulan kemarin kita sudah membahas tentang value, nilai-nilai, kita membahas tentang bagaimana hubungan orang tua dan anak, dan hari ini kita akan membahas yang lebih jauh tentang kenapa itu menjadi sangat penting dan ada hal yang akan kita bahas. Silahkan ikuti obrolan ini. Dan yang pertama yang saya mau tanyakan buat Pastor Joe sama Tante Hana, kenapa sebagai orang tua itu memegang peranan dan tanggung jawab dalam mendidik anak itu menjadi sangat penting, baik dalam keluarga Kristen maupun keluarga yang non-Kristen juga? Sangat penting sekali karena anak-anak sudah lahir mewarisi dosa. Jadi by default anak itu sudah tendensinya selalu mau jalan menurut jalan yang tidak benar. Jadi itu sudah kita harus sadarin. Kedua, anak-anak itu misi kayak kertas putih kosong, nggak tahu apa-apa. Harus dikasih tahu pelajaran. Sebab Bible katakan juga, my people perish because of lack of knowledge. Jadi pengetahuan itu penting sekali. Jadi saya lihat anak itu misi very vulnerable sekali. Yes. Dan anak itu perlu dikasih pengetahuan akan pelajaran-pelajaran pendidikan. Yang kita lihat penting sekali untuk kita sebagai orang tua harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan anak itu akan meniru. Iya. Nah, kita harus sadar kalau kita nggak honest, kita nggak jujur, kita suka ribut suami istri, ya anak lihat itu semuanya. Iya. Kalau Tante Hana? Iya, kalau saya lihat bahwa anak itu perlu diberikan direction di dalam hidup ini, karena dia nggak tahu jalan yang benar yang mana. Jadi dia akan jalan aja, dan menurut di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa foolishness is bound up in the heart of a child. Jadi anak itu sudah di dalamnya itu sudah punya kecondongan untuk melakukan yang salah. Kalau kita tidak ratakan perjalanan dia gitu, maka dia akan nyeleweng. Mula-mula penyelewengan itu bisa 10 derajat. Tapi kalau 10 derajat nggak dibereskan akan makin besar. So itu kita sebagai orang tua itu perlu terus-menerus membimbing anak itu meratakan jalan mereka. Itu perlunya pendidikan. Alright, ini jadi menarik banget karena kalau kita ngomongin tadi Tante Hana bilang meratakan. Yang saya tahu adalah beda orang tua dalam cara mendidik anak, masing-masing keluarga pasti berbeda. Cuman kebanyakan orang tuh pakai cara yang dari halus sampai yang paling kasar. Mungkin pakai tangan, mungkin pakai ikat pinggang, mungkin pakai rotan, mungkin pakai tongkat gitu. Nah, yang aku baca nih juga dari Amsal 29 ayat 15 disebutkan bahwa tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak-anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Nah, bagaimana relevansi ayat ini terhadap kehidupan kita zaman sekarang? Mungkin zaman aku kecil dulu aku ingat mama aku masih sering pakai rim, pakai ikat pinggang untuk mukul kalau misalnya aku melakukan hal yang salah. Tapi kalau sekarang kita lihat kan lebih gimana ya? Sekarang tuh zamannya udah berubah dan itu apa-apa nanti omongannya adalah hak asasi manusia, hak asasi anak, dan itu menjadi sesuatu yang salah gitu. Gimana Tante Hana sama Pastor Joe menanggapi hal ini? Kalau saya lihat memang dikatakan tadi pasal 29. Kalau saya tadi pasal 22 yang tadi saya katakan terusannya juga begini, foolishness is bound up in the heart of a child, the rod of correction will drive it far from him. Jadi maksudnya anak-anak itu akan selalu mau menyeleweng. Nah, untuk meratakan itu perlu rod katanya, perlu tongkat menurut firman Tuhan. Nah, kita mengerti bahwa yang menulis ini Tuhan dan yang menciptakan kita Tuhan. Pasti Tuhan benar kan? Tapi memang dengan perkataan ini seringkali menakutkan, terutama buat orang-orang zaman sekarang. Katanya pakai tongkat itu abuse. Kalau kita disiplin anak itu abuse. So itu kita harus mengerti
kapan kita memakai tongkat itu yang kita perlu mengerti. Sebab kalau kita setiap saat anak salah dipukul pakai tongkat, itu adalah abuse. Apalagi kalau nggak tahu dia Iya. salahnya apa. Iya. Sebab itu kita perlu belajar mengetahui bagaimana caranya. Tidak semua anak harus didisiplin dengan tongkat, tidak semua anak. Karena ada banyak anak yang nurut, hanya diberitahu dengan kata-kata dia menurut. Itu ada anak-anak yang menurut seperti itu, nggak perlu tongkat. Tapi ada anak yang mungkin lebih bandel, tidak mau menurut. Nah, walaupun dia bandel, belum tentu harus pakai tongkat. Ada saatnya anak itu cuma misalnya diberi hukuman, suruh nulis 1 kalimat 100 kali. Dia ketakutan, dia bisa diomongin juga. Ada bisa macam-macam cara, tetapi yang penting anak itu perlu didisiplin. Nah, kalau ada anak-anak yang perlu tongkat itu kalau anak itu keras kepala. Kalau dia itu begitu keras kepala, dia dikasih tahu, diomongin, diapain, nggak mau nurut, dan dengan sengaja dia memberontak. Nah, disitulah. Nah, kalau anak yang sudah mengerti apa yang dinasehatkan, tetapi dia dengan sengaja dia memberontak, mau melawan, nah disitulah kita baru perlu tongkat. Pastor Jo ada tambahan? Kalau yang penting sekali pada saat waktu disiplin itu jangan dengan anger. Nah, sering kesalahan kita sebagai orang tua kepancing, kita marah, jadi kita anak itu melihatnya seperti kayak benci sekali. Ya. Jadi disiplinnya itu dari sudut yang kayak kita tuh lagi marah. Itu perlu kita jaga. Iya, tapi dari Pastor Jo ngomong aku jadi kepikiran ternyata banyak juga di luar sana tuh orang tua tuh menjadikan anak pelampiasan, bener nggak sih? Jadi dia stres di kantor, datang ke rumah, anak ngelakuin salah, mungkin salah cuma kecil gitu, tapi karena dia mau melampiaskan amarah dia yang mungkin tadi nggak dia lampiaskan di kantor, jadinya ke anak gitu. Itu berarti yang salah kan? Itu berarti yang pakai anger jadinya gitu. Nah, kalau misalnya dari Tante Hana juga omongin gitu. Mulai dari hukuman yang kecil sampai hukuman besar, itu aku nangkapnya adalah ada tahapan-tahapannya gitu, dari mulai yang halus sampai yang paling kasar gitu. Nah, kalau misalnya dalam kapasitas apa nih orang tua mereka bisa menggunakan kapasitas mereka untuk menggunakan rotan gitu. Jadi maksudnya dalam kapasitas sudah separah apa gitu kondisi anaknya gitu. Iya, kalau anak itu kita beritahu dari misalnya anak itu masih kecil, kita nggak bisa pakai rotan karena dia belum ngerti. Tapi makin anak itu sudah sampai kepada umur di mana dia bisa mengerti, dan kita selalu, saya tanya gini, setiap kali kita beri nasihat anak, ini nggak boleh ya, kamu nggak boleh lakukan gitu. Kamu ngerti nggak? Terus dia bilang, iya. Dia kan langsung asal jawab seenaknya, ya ngerti. Gitu. Oke, saya bilang sebentar. Saya angkat anak itu duduk di atas meja, terus saya bilang, oke, tadi mama bilang apa? Yang kamu bilang kamu mengerti itu apa? Nah, terus dia bisa dia ngomong kan, pada waktu dia explain, kalau dia explainnya salah, berarti dia belum mengerti. Nah, kalau dia belum mengerti, jangan itu dihukum. tidak bisa dihukum, tidak bisa dipanis dengan pukulan, nggak bisa, karena dia belum ngerti. Nah, jadi kita mesti make sure dulu ini anak benar-benar mengerti nggak ini yang dikatakan. Kalau anak ini sudah bisa mengulangi, sudah betul semuanya mengerti, oke. Jadi berarti kamu mengerti, iya. Nah, mama bilang apa? Kalau kamu melanggar ini apa? Di-spank gitu. Oke. Jadi dia udah ngerti betul bahwa ini hukumannya. Begitu dia sudah mengerti betul, nah kita mesti jalankan. Yes. Gitu. Kalau kita nggak jalankan, nggak konsekuen, anak itu berpikir, nggak ada gunanya gitu. Dia nggak apa-apa ngelawan juga di situ. Jadi setiap kali kita mengajarkan sesuatu pada anak kita mesti konsisten kepada apa yang kita katakan. Jangan sebentar iya, sebentar enggak, sebentar iya, sebentar enggak. Itu yang kasihan anaknya, karena dia bingung. Juga saya lihatnya memang penting juga jangan di depan orang. Jadi kalau sampai mau disiplin itu ke kamar. Yes. Jadi itu sengaja supaya anak itu mulai mikir, aduh bakal dihukum nih. Sebab banyak kesalahan langsung belum apa-apa, cepat anak bingung gitu. Nah, digiring dulu itu, jadi kasih waktu mulai mikirin, waduh ini bakal banget. Dan kalau pukulnya sampai sakit, tapi bukan
yang daerah bahaya. Iya, iya. Ya, daerah yang mungkin Iya. belakang itu aja mungkin deh. Paha. Nah, itu mungkin yang Iya. Kalau yang tadi sebelum nanti aku bahas apa yang tadi Pastor Jo omongin, yang tadi Tante Hana omongin kan, berarti anak itu yang pertama harus dibilangin dulu. Terus kalau dia mengerti, baru bisa sampai kepada yang tadi pakai tongkat itu. Berarti aku nangkapnya adalah harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu orang tua dan anak. Maksudnya anaknya harus ngerti kenapa sampai dia harus ujungnya harus dipukul. Orang tua juga harus konsisten dengan apa yang dia bilang gitu. Jangan sampai orang tuanya baru omongin, ternyata dia nggak mengerti tapi dipukul, kan nggak bisa dilakukan itu kan. Nah terus yang tadi Pastor Jo omongin juga gitu ya, kadang-kadang kalau misalnya dimarahin di depan orang tuh, anak tuh jadi merasa tertuduh, merasa kayak dia malu, malu, istrinya. jadi malu banget gitu. Ya. Contohnya kalau misalnya nih lagi di mall, kondisinya lagi di mall, terus dia nakal nih di mall, kan itu nggak mungkin, maksudnya mau pergi kemana juga kan di mana-mana orang gitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan dalam kondisi kayak gitu? Kalau kita selalu kalau di mall dia mulai nakal, kita bilang jangan ya. Nanti kalau sampai rumah saya spank kamu. Kayak jangan ini. Dan itu itu bagus. mesti mula-mula kita peringatin. Dia masih melakukan, ini nakal. Benar sampai Tunggu, rumah. kalau gitu. Benar sampai rumah. Oke, saya bilang, mari masuk kamar. Dia bingung apa? Udah lupakan dia Iya, sudah iya. lupa. Saya bilang, ini saya mau deal apa yang tadi kamu lakukan. Saya udah bilang kan, kalau kamu masih melakukan, saya akan deal. Iya. Jadi kita mesti konsekuen. Pada waktu kita bicara di toko atau di mana, ini yang akan saya lakukan. Biarpun dia udah lupa, saya ingetin lagi. Tadi saya udah katakan ini, jadi saya harus lakukan. Sehingga dia berpikir, lain kali biarpun di luar di mana, mama akan kasih punishment itu. Iya. Jadi dia tidak akan berani melawan lagi gitu. Iya benar. Dan saya lihatnya juga sebenarnya jarang sekali sih sampai akhirnya pakai rotan tuh jarang. Iya. Sebenarnya kalau we do the proper way, Yes. itu nggak perlu sampai gitu. Anak itu sudah takut. Kita selalu kita lakukan konsekuen dengan apa yang kita katakan. Sesudah itu dia tahu rasanya sakitnya kan. Iya. Udah sakit. Kalau kita pukul anak itu, Jangan pelan-pelan. jangan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan Nggak dia sakit. nggak sakit. Kalau nggak sakit nggak apa-apa dah. Mama mau bilang mau pukul, mau di-spank aja nggak sakit. Sebenarnya cuma gini doang Iya. gitu ya. Jadi Anak kan juga pinter ya, anak-anak kan pinter ya. jadi kita mesti katanya jangan pakai tangan kita. Jangan sampai anak itu merasa tangan kita ini jahat, tangan mama papa itu jahat. Jadi kenapa Tuhan bilang pakai tongkat? Rotan ya? Iya, pakai Iya, tongkat. bener juga Sehingga ya. yang jahat itu tongkat, bukan Iya. mama gitu. Iya. Itu tuh dia takutnya sama tongkat gitu. Iya, iya. Bukan takut sama mama Iya. sama papa, takut sama tongkatnya. Jadi nah, pertama-tama kalau kita sudah lakukan dengan konsekuen, nomor satu biar benar kerasa sakit benar, Ya, itu pedas gitu kan, tas gitu. Itu anak kerasa gitu. Kalau nggak kerasa dia hehehe sakit. Iya, Tapi benar. kalau udah kena sakit, dia tahu sakit. Oke, saya bilang oke. Itu yang konsekuensinya kalau kamu nakal ya. Ya. Nanti lain kali sebetulnya kadang-kadang anak paling banyak di-spank 2 kali 3 kali. Setelah itu saya nggak pernah spank lagi. Saya cuma bilang Iya. don't do that. Saya bilang jangan lakukan itu. Kalau kamu lakukan lagi saya spank. Dia masih lakukan, saya bilang one, saya cuma hitung one. Nggak ada Dia tiga. masih lakukan. Nggak ada tiga. Tuh saya bilang nggak ada 3 ya. 3, Nah, ini bagus juga nih. Nggak ada 3, jadi 1, 2. 1, 2. Terakhir nih 2. Ketiga adalah tes gitu. Nah, dia jadi tahu. kaget. Jadi later on nggak usah, cuma saya Iya. bilang one, two, udah langsung berhenti. Dia udah berhenti. Jadi nggak perlu dipukul. Iya. Nah itu. Iya. Jadi banyak orang tua yang punya kesalahan tuh dia set presidennya tuh gini-gini. Jadi dia sendiri yang creating problem. Jadi dia mau oke, jangan mulai naik nih, jangan mau lucuan, jangan dong, barusan anak itu beriak itu sebenarnya kita creating problem sendiri. Jadi dia tahu kalau jangannya suaranya naik 2 oktav tinggi, oh itu serius. Iya. Jangan. Iya, iya. Ada lagi orang tua yang didik, anak saya pernah babysit anak itu, mamanya dia panggil, dia bilang sini kamu, kita pulang, nggak mau, anaknya nggak mau pulang gitu kan.
Kita pulang sekarang. Enggak mau pulang. Mamanya bilang, Wan, kata mamanya gitu. Wan, anaknya masih enggak ada. Tuh, masih 3, 4. Wah, jadi Sampai terhitung. Jadi pelajaran matematika. Sampai 10 ya, Bukan mau disiplin, jadi belajar matematika lumayan ya 10, ntar anaknya nyaut 11, 12, lanjut dia. Malah ada saya tahu orang tua yang nggak tega, dia mau nggak pukul anaknya, pukul meja. Anaknya bilang ini nggak sakit. Oke. Iya. Tapi terus kalau misalnya gini ya, abis dipukul. Contohnya udah paling ujung ya. Kalau dipukul kan berarti udah yang paling parah kesalahan anaknya gitu kan. Udah dipukul. Setelah itu harus lakukan apa? Kita harus reconcile sama anak itu. Jadi setelah anak itu dipukul, dia nangis kan, Iya. dia nangis kesakitan. Nah, waktu dia kesakitan, kita mesti datengin itu anak. Terus kita peluk dia, kita kasih tahu, kamu tahu kenapa mama harus pukul kamu? Gitu. Kita kasih tahu, kenapa? Anak itu kadang-kadang mungkin dia nggak tahu gitu Iya. kan. Nah kalau nggak tahu kita kasih tahu, karena mama sayang sama kamu. Gitu. Iya. Kalau kamu tidak dipukul, kamu akan terus melakukan yang salah terus. Jadi Iya. kita mesti kasih tahu, I love you, I love you. Saya pukul kamu because I love you gitu. Iya. Nah, kita peluk dia, kita ya, yang sakitnya kita pegang gitu supaya dia tahu bahwa at the end of everything itu kita mengasihi dia. Iya. Jangan sampai kita lupa untuk reconcile sama anak itu. Penting Jangan sekali. sampai at the end anak itu mengatakan mama benci sama saya atau papa Iya. benci saja. Itu kita sudah salah, kita sudah salah mendidik gitu. Iya. Nah, kita harus mengadakan reconciliation sama anak itu bahwa Iya. kita mengasihi dia. Iya. Penting sekali untuk mendidik anak. Ini kayak ini ya, tips and triknya banyak ya ternyata. Bukan cuma sekedar ada rumusnya kan, kalau matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Kalau mendidik anak harus lihat dulu anaknya kayak gini, caranya begini, anaknya begini, caranya begini, anaknya begini, caranya begini. begini. Mulai dari teguran halus sampai teguran paling keras, mulai dari cuman ngomongin nak sampai pakai rotan, itu semua ada stage-nya gitu. Dan itu perlu pengertian dari orang tua bahwa anak itu tidak mengerti kalau nggak dikasih Iya. tahu. Jadi mesti dikasih tahu dulu. Sebab Iya. Tuhan juga kata jangan kita main pukul, jangan kita main marahin itu anak. Anak itu harus mengerti dulu. Sebab kalau nggak, Tuhan berkata di dalam anak Kolose atau Efesus bahwa jangan kamu father katanya, do not provoke ya. your son into anger. Gitu. Kalau anak itu tidak mengerti, tiba-tiba dia dihukum, dia jadi marah. Yes. Nah, kemarahan itu sebetulnya kalau dia tidak mengerti kenapa dia harus dipukul, kenapa itu kemarahan itu akan menjadi seperti itu, resentment. Iya, dipendam, resent, dia marah sama orang tuanya, ini nggak fair, menurut saya nggak salah. Nah, udah resentment itu kalau dikumpulkan lama-lama jadi rebellion. Iya. Kita nggak usah heran kalau anak teenager mulai rebel sama orang tua, bisa menuding orang tuanya itu. Iya. Kita harus lihat itu karena ada resentment sebelumnya. Iya. Ada reasonnya. Dan bukan cuman baru terjadi seminggu kemarin, sebulan kemarin, itu udah dari mungkin dia kecil karena nggak diselesaikan, karena nggak dikasih pengertian, karena nggak ada relationship juga. Dan iya, semua itu jadi penting untuk mendidik anak. Jadi ingat semua yang ada di rumah yang lagi nonton video ini, semua yang tadi Tante Hana sama Pastor Joe kasih tahu itu ilmu yang mereka dapat ketika mereka sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang tua, konseling ratusan pasangan orang tua, dan juga bagaimana juga mereka konseling anak-anak dan anak-anak muda, dan mendengar cerita mereka itu yang bisa mereka bagikan kepada kita. Mungkin yang terakhir, kalau misalnya bisa tanya Pastor Joe, apa yang Pastor Joe mau sampaikan dalam mendidik anak, mungkin kasih kesimpulan mendidik anak, kenapa itu penting, pakai rotan, terus pesannya untuk orang-orang tua yang ada di rumah. Ya, pesan saya aja bahwa kesempatan untuk kita melihat bahwa anak itu adalah tanggung jawab kita, suatu kayak warisan ya. Jadi apa kita ninggalin anak-anak adalah warisan kita, Tuhan berikan, dan kita punya tanggung jawab untuk take care anak itu. Dan
Jangan sekali-sekali kita sebagai orang tua menggunakan kuasa kita karena kita sebagai orang tua jadi diktator, jadi anak pagi-pagi langsung disuruh lakukan sesuatu yang tanpa dia reason. Understand, misalnya anak bangun tidur, jangan langsung disuruh sesuatu yang mungkin kita harus tahu juga. Dan jangan gunakan authority. I said so, you have to do it. Jangan gitu kan. Jadi saya lihat, jadi itu kita lihat bahwa semua itu just perlu pengetahuan, perlu pengajaran ya. Dan itu perlu siapa yang kuat. Some people mungkin fathernya dia ambil waktu sabar untuk menciptakan. Mungkin ibu yang bisa lebih bagus. Whoever it is yang strength di situ lakukan. Dan kembali lagi anak lihat kita niru apa yang kita lakukan dan kita punya tanggung jawab dari Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kita untuk Tuhan percayakan pada kita anak-anak yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan percayakan pada kita. Jadi kita harus responsible dalam hal itu. Kalau Tante Hana, terakhir buat orang-orang tua yang di rumah yang lagi nonton video ini atau yang bakal jadi orang tua. Ya. Yang penting kalau saya lihat bahwa kita sendiri harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita hidup benar, maka kita akan pertama-tama bisa menjadi contoh buat anak-anak bahwa hidup yang benar itu seperti itu. Nah, kemudian dengan kehidupan kita yang benar itu yang membuat anak-anak look up atau respect kepada kita. Bahwa apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu sama. Betul. Bagaimana hidup kita di luar dan di dalam itu sama. Mereka bisa memperhatikan itu sehingga mereka respect pada kita. Dan dengan respect itulah membuat mereka mau mendengar nasihat kita. Kalau kehidupan kita berbeda-beda, tidak bisa dipercaya, mereka juga tidak akan bisa menghormati kita. Sebab itu yang kita harus jaga diri kita sendiri benar di hadapan Tuhan. Maka anak-anak akan melihat dan kehidupan kita menjadi contoh buat mereka. Mereka akan mencontoh tingkah laku kita juga sebagaimana kita bertindak. Dan yang penting adalah dengan kita benar di hadapan Tuhan, mereka menghormati kita. Kalau kita sendiri nggak benar di hadapan Tuhan, mereka tidak bisa menghormati kita. Kalau perkataan kita dan perbuatan kita berbeda, mereka tidak akan bisa menghormati kita. Dan hormat itu harus kita earn. Kita harus earn respect. Kita nggak bisa hidup seenak-enak menuntut anak respect kita, nggak bisa. Jadi hidup kita harus benar untuk mendapat respect dari anak. Itu yang kita lihat penting sekali, anak akan mengikuti jejak kita. Iya, menarik sekali perbincangan kita. Yang paling terakhir, berarti rotan boleh? Rotan itu adalah perintah Tuhan. Boleh. Tapi sekali lagi, hanya pada anak yang memang rebel. Ya. Bukan sama setiap anak kita pukul. No, ada banyak anak yang nggak perlu dipukul, dia bisa mengerti. Sebab itu hanya yang benar-benar purpose atau sengaja memberontak setelah tahu. Nah itu baru bisa pakai rotan. Berarti kalau misalnya saya bisa simpulkan, yang paling terakhir rotan boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Demikian obrolan kita hari ini. Sampai ketemu di video parenting selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Yes.